Enggak boleh haram masjid ini fi buyutin adzinallahu an turfa. An turfa itu dalam tafsirnya tuthhar minan najasati wa minal qadari wa ghairihima. Yang namanya masjid kudu ditinggikan, maknanya kudu dijaga dan disucikan dari najis, kotoran, dan selain keduanya dari yang buruk-buruk. Bahkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi menyampaikan lebih jelas. Kata Nabi, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu alaik. Bila Anda lihat di masjid ada orang dagang dalam masjid, maka ente doain, jangan kagah. Bagaimana doanya? Moga rugi dan bangkrut ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajibu ikhraju najisin minhu fawran ainiyan ala man alima bihi wa in ursida li izalatihi man yaqumu biha bima'lumin kama qatadahu itlaquhu. Wajib hukumnya mengeluarkan najis dari masjid fawran dengan segera, ainian najis yang bangsa ain, ainian padahal wajibnya yang bangsa ain, ala man alima bihi atas orang yang mengetahui oleh orang dengan adanya najis. Wa in ursida sekalipun telah dipersiapkan li izalatihi untuk menghilangkan najis, man yaqumu biha oleh orang yang menjalankan dengan menghilangkan najis, bimaklumin dengan upah yang dimaklumi. Kamaktadahu itlaquhum sebagaimana menghendaki akan wajib oleh memutlakannya para ulama. Wa yahrumu baulun fihi dan haram oleh kencing di dalam masjid walau fi nahwi tashtin sekalipun yaitu pada seumpama pispot. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'mani talwisa dan haram oleh memasukkan yakni membawa sandal yang terkena najis yang tidak merasa aman ia akan mengotori masjid. Wa ramyu nahwi qumlatin fihi maitatin dan haram oleh membuang seumpama kutu di masjid, kutu yang mati. Wa qatluha fi ardihi wa in qalla damuha dan haram oleh membunuh mematikan kutu di bumi masjid sekalipun sedikit oleh darahnya kutu. Wa ma ilqauha au dafnuha fihi hayatan fa dhahiru fatawin Nawawi hilluhu. Adapun membuang kutu atau menanamnya kutu di masjid padahal hidup-hidup, maka yaitu adapun zahir fatwanya Imam Nawawi yaitu bolehnya membuang. Wa zahiru kalamil jawahiri tahrimuhu,
Adapun zahir kalamnya kitab Al-Jawahir karya Imam Al-Qamuli, yaitu haramnya membuang. Wabihi, dan dengan haram, Sarah Ibn Yunus telah menjelaskan oleh Imam Ibn Yunus. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'ina'in, dan dimakruhkan oleh berpetik fasdu dan berbekam di masjid dengan membawa bejana. Wa raf'u sautin, dan makruh meninggikan suara. Wa nahwu bai'in, dan seumpama jual beli. Wa amalu sinaatin fihi, dan mengerjakan keterampilan di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu kita membahas tentang makruh berludah dalam sholat, baik di masjid maupun di luar masjid, bila menghadap kiblat, menghadap depan. Kalau di luar masjid, kalau di masjid udah pasti menghadap kiblat, dan ke kanan. Dan malam hari ini kita akan mengkaji tentang beberapa hukum-hukum dan aturan kita di masjid, meski tidak begitu banyak, sebagai istitrat pembahasan tentang menjaga kemuliaan masjid. Bapak Ibu, perlu diketahui oleh kita bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengagungkan masjid, untuk memuliakan masjid, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, di masjid, fi buyutin adzinallahu, yang telah mengizinkan, memaklumkan oleh Allah, an turfa'a fihi, bahwa di masjid itu kita disuruh meninggikan dan disebutkan di masjid asma Allah. Artinya di masjid itu disuruh ditinggikan oleh Allah, maknanya diagungkan masjid. Diagungkan itu tidak boleh dikerjakan di masjid itu perbuatan-perbuatan keji. Juga arti diagungkan itu adalah tidak boleh bertutur yang omongan yang keji. Juga arti fi buyutin adzinallahu an turfa'a, maknanya turfa'atu disucikan dari najis dan berbagai macam kotoran. Masjid kudu dijaga. Bahkan Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu lima buniyatlah. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan dibangunnya masjid itu, yakni untuk sholat, untuk berzikir, membaca Quran,
mengajar ngaji, belajar, bermudzakarah, dan berbagai macam kebaikan. Atas dasar itu, saudara, bila kita telah mengerti tujuan daripada masjid dibangun adalah untuk sholat di masjid, untuk tadarus Quran, ngaji Quran, baca Quran di masjid, untuk bertahlil, untuk bertasbih, untuk bersolawat kepada Rasulullah di masjid, untuk beristighfar, untuk ta'lim, untuk belajar dan lain sebagainya, maka kita dituntut oleh agama. Orang yang masuk ke masjid dituntut untuk mengerjakan apa yang pantas dikerjakan di masjid dan apa yang tidak pantas dikerjakan di masjid. Agama, saudara, telah menerangkan kepada kita bersama hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang sunat itu enggak perlu kita paparin. Yang larangan aja biar kita enggak melanggar dosa. Yang makruh biar tidak melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa yang harus diperhatikan oleh kita terkait dengan aturan masjid. Secara umum, saudara, bila kita sebagai manusia berupaya dengan penuh kesungguhan hati untuk menjaga kebersihan rumah kita, tentu apatah lagi kita kudu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kemuliaan dan keagungan rumah ibadah kepada Allah, masjid. Karena itu, mana di antara hal yang harus kita tahu tentang masjid? Satu, wa yajibu ikhraju najisin minhu fauran ainian ala man alima bihi wa in ursida li izalatihi man yaqumu biha bima'lumin kama qtadahu itlaquhum. Satu, wajib hukumnya siapa saja yang tahu di masjid itu ada najis, tai ayam umpamanya, kencing, apa aja, tai burung, tai tikus, apa aja, cicak, di masjid, yang tahu fardu ain, dia diwajibkan oleh agama, yang tahu itu fardu ain dia doang, kecuali dia ngasih tahu temennya, berdua jadi, ngasih tahu orang banyak, yang tahu jadi. Wajib hukumnya membuang najis yang ada di masjid. Kalau ada najis, wajib. Siapa yang diwajibkan? Yang tahu doang. Kalau satu orang fardu ain. Kalau yang tahunya banyak berarti fardu kifayah. Sama kayak mayit. Ada orang mati, yang tahu kita doang, kita fardu ain. Kalau diumumin orang banyak jadinya fardu kifayah. Wajib yang tahu. Kata kita, gua pengunjung di masjid, bukan merbot. Walaupun Anda pengunjung. Begitu. Meski di masjid itu ada merbot bagian seksi kebersihan. Karena yang tahu kita yang diperintahkan. Jangan kita ngunjukin aja, lu merbot. No, ada tai ayam. Payah banget tuh jadi merbot. Ngegaji kagak. Kita, bener nggak? Kan kita tugas bersama-sama menjaga masjid.
Gitu. Bukan tugas merbot, sian saya mah merbot tuh. Sian. Begitu. Man dikasih duitnya kecil. Begitu. Kalau kotor aja diomelin. Dia. Kalau bagus aja yang dipuji ketua DKM-nya. Benar nggak? Ini kayaknya merbot yang kencang itu tuh. Oh gitu saudara. Kasihlah merbot yang wajar. Moga nih jamaah nih yang hadir rezekinya luas, usahanya maju. Tolonglah tanya tuh di masjid tuh, ngobrol merbot, digaji berapa, seperak tambahin. Saudara, ganjaran paling gedenya ganjaran tuh kayak begitu. Yang orang kurang dapat perhatian, kasih kayak begitu, kasih begitu, kayak begitu. Sian. Kalau ada najis di masjid, wajib kita yang tahu ngebuang najis. Wajib. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadati yukhrijuhar rajulu minal masjid. Jadi kata Nabi, aku diperlihatkan saat Isra Mi'raj ganjaran-ganjaran yang dikerjakan oleh umatku, nilainya di surganya tuh ampe ganjaran buang tai tikus, tai ayam, kotoran yang ada di masjid, istananya tinggi banget di surganya. Begitu, buang. Maka kalau kita jadi merebot, beruntung. Enggak digaji, enggak apa-apa. Tuh, ganjarannya gede. Kayak begitu. Nabi bilang, ditampilin sama saya nih ganjarannya ngebuang kotoran di masjid tuh. Maka yang tukang-tukang ngepel masjid tuh, ganjaran gede. Gede banget, ganjarannya besar, ikut bersihin masjid tuh gede ganjarannya. Sehingga uang wajib hukumnya ngebuang kotoran yang ada di masjid, walaupun kita bukan merbot, bukan pengurus. Tapi ada merbot yang digaji, gajinya wajar, gede gajinya. Gitu di sini disebut man yaqumu biha bimaklumin, gajinya standar UMR, gajinya UMR, ganjaran. Begitu. Tetap aja bukan tugas merbot doang menjaga masjid, semuanya. Walaupun kita jadi ketua DKM, kerjain aja. Penasehat, iya jangan nasihatin doang, ngerjain juga. Begitu. Tuh di masjid tuh. Ini aturan yang diatur oleh agama. Jadi haram membawa najis ke masjid. Kalau ada najis di masjid wajib kita buang. Ini aturan masjid. 2. Wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashtin. Haram hukumnya kencing di masjid. Masjid. Artinya di masjid itu, di tanah masjid enggak boleh, di bangunan masjid enggak boleh. Apalagi di tanahnya. Saya mau ajarin saudara ya. Moga ini yang ngaji nih Bapak Ibu ini rezekinya luas.
subur ya. Begitu usahanya pada maju. Mampu bangun masjid, wakaf gitu, bangun masjid. Saya ajarin caranya nih biar bener ya. Saudara punya tanah, berapa kira-kira? Mau contohnya? Buat bangun masjid nih, kira-kira berapa nih? 500. 500, baik. Kalau saudara ada tanah 500 meter, pengen saudara jadikan masjid, maka saudara pengen wakaf masjid, yang pertama datang sama kiai. Itu begitu. Bagaimana prosedurnya nih? Sama kiai dulu. Biar kita dibimbing cara wakafnya. Kalau saudara wakafnya begini nih, saya wakaf tanah seluas 500 meter untuk masjid, maka 500 meternya lah jadi masjid. Saudara bikin toilet di situ dosa, namanya kencing di masjid. Begitu. Kalau saudara ngomong begitu. Kalau saudara ngomongnya begini, inilah yang kudu datang sama kiai. Saya wakaf tanah 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid. Nanti bakal diatur. Yang masjid mungkin 300 meter mungkin. Untuk bikin toilet 100 atau 50. Begitu. Supaya tidak kencing di masjid. Kalau tanah masjid dibikin toilet, ya dosa. Enggak boleh tanah masjid. Makanya kita harus paham. Bukan asal bangun-bangun doang. Payah banget di Mekah itu. Begitu, ke tempat kencingnya jauh, ini mana batas masjidnya, mana bukannya, begitu maksudnya. Jadi biar kita tahu mana masjid, mana bukan masjid. Dulu ada muridnya Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah, paling warok, namanya Kiai Soleh Zawawi, abahnya Kiai Lutfi itu. Waktu di An-Nizam namanya, di Kebon Mangga tuh. Beliau jadi ketua umumnya, suruh rehab masjidnya. Dia tanya, nih batas masjid ini berapa? Kata yang tua-tuanya, oh ya dulunya berapa ya? Waduh, kata beliau, kita beli rumah warga depan tuh buat bikin toilet. Kalau nggak tahu, takut ngeri masjid doang ini bagiannya. Akhirnya sumbangan beli yang sekarang jadi sekretariat di depan tuh, rumah warga. Beli urunan. Ini batas masjid di batas ini. Tuh alim namanya, alim. Kita tuh harus ngerti, bukan bangun-bangunnya, harus paham. Begitu. Jadi biar kita ini ngerti dalam agama ini. Kencing di masjid haram, walaupun pakai botol, pispot. Ya, pispot saya kagak punya. Plastik gula. Perempatan. Kiloan, per sekiloan. Haram. Walaupun pakai tempatnya. Nggak boleh di masjid. Nggak boleh, dilarang. Dilarang. Sama agama, dilarang. Nggak boleh. Haram. Dari mana dalilnya? Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, karena Anas bin Malik itu 10 tahun ikut Rasulullah sejak Nabi injak Madinah sampai wafat, sehingga hadisnya banyak, 2223 hadis. Salah satunya berbicara kencing di masjid. Kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar, innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid itu sesungguhnya tidak layak untuk kencing dan kotoran. Bukan untuk itu.
Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sholat, untuk baca Quran, ngaji segala macam. Jadi jangan kencing di masjid. Haram. Tapi ada sahabat yang kencing di masjid, itu lain. Yang ada di Bulughul Maram juga ada. Lain. Ini A'rabi, orang pedusunan. Tidak mengerti peradaban, tidak mengerti tamadun. Ini lagi berbicara akhlak Rasulullah SAW. Nabi lagi ngajar, begitu. Dia main langkain aja tuh leher teman-temannya. Dia kagak tahu, main nyelak aja. Namanya orang pedusunan, begitu. Orang pedusunan tuh kerjaannya begitu. Datangnya telat, nyelak, sholat pengen di belakang imam. Imam wiridan aja kabur. Ini orang pedusunan. Emang ada kayak begitu? Ah, ini pedusunan namanya. Dusun, kata orang Sunda. Ada orang dari perkampungan tidak mengerti peradaban. Dia datang duduk, pas duduk pengen kencing, dia kencingin aja masjid Nabi itu. Belum keramik, belum, masih pasir, masih tanah. Dia kencing aja di pojokan masjid. Ya mungkin kebelet dia. Itu sahabat Nabi pada mau marah. Sayyidina Umar bergalam, biarin aja. Dia kencing. Udah rapi kencing. Kata Nabi, ambil air sember. Tuh, Nabi siram. Tuh. Nabi nggak omelin, orang nggak tahu. Ini berbicara akhlak. Tapi bicara hukumnya, kencing itu najis. Tandanya sama Nabi suruh disiram. Tapi ada akhlak, wong kalamnya Nabi mau luas. Kenapa nggak diomelin? Dilihat bahaya. Kalau diomelin nih orang, digertak, madorotnya lebih banyak. Jangan kencing di situ. Dia lari. Tadinya di pojokan doang semasjid. Bener nggak? Jadi nyiramnya tadinya dikit, jadi banyak. Tuh cerdasnya Nabi. Sallallahu Nabi. Hebat Rasulullah. Kedua, kalaulah dia digertak, jangan kencing nih masjid, ditahan. Tuh jadi batu ginjal, mahal operasinya. Mahal, timbang nyiram doang. Tuh Nabi. Tuh bagaimana yang kencing itu? Ya namanya orang pedusunan. Tidak mengerti peradaban. Orang nggak tahu bilangin aja. Begitu. Makanya sama Nabi siram. Kalau sekarang kan masjidnya. Nah, pasti kalau orang kencing di dalam masjid, sengaja ngajar orang sekarang, dianggapnya miring. Bener nggak? Kalau orang sekarang. Nggak boleh. Walau pakai botol. Nggak boleh, haram. Masjid ini fi buyutin adzinallahu an turfa. An turfa itu dalam tafsirnya tuthar minan najasati wa minal qadari wa ghairihima. Yang namanya masjid kudu ditinggikan, maknanya kudu dijaga dan disucikan dari najis, kotoran, dan selain keduanya dari yang buruk-buruk. Itu masjid. Ini penting adab ini, saudara. 3. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'manit talwisa. Haram kita ke masjid bawa sendal yang ada najisnya. Ada najisnya. Mana bawanya di Mekah lagi. Habis dari toilet najisnya, mau tawaf dibawa-bawa. Di sini aja dosanya gede, di Mekah 100.000 kali lipat. Ya Allah. Sendal yang ada najisnya jangan dibawa ke dalam masjid. Jangan. Kalau ada najisnya, kalau ada najis, enggak boleh. Aman Nabi, enggak boleh. Diatur oleh agama. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, makamnya di Baqiyah.
Seperti hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyandur. Bila seorang kamu masuk ke masjid, lihat-lihat dulu, jangan main masuk. Fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahu. Kalau dia lihat di sendalnya ada kotoran atau najis, bersihin dulu. Jangan bawa sendal yang ada najisnya ke dalam masjid, jangan. Apalagi tuh orang tawaf, digendong-gendong sendalnya ada najisnya, dah taruh aja di depan masjid. Kita juga tahu sendalnya swallow, belakangnya ada penitinya. Udah, nggak apa-apa. Kecuali yakin suci. Kalau yakin suci nggak apa-apa, bawa. Tapi kalau kita najis sendalnya, jangan. Tawaf syaratnya kudu suci, enggak suci, yang dibawanya enggak sah tawafnya, umrohnya enggak sah, enggak mabrur, dapatnya kan rugi. Masuk masjidnya bawa najis, dosa kalau ada najisnya. Periksa dulu sendal tuh. Tapi kalau kita tidak merasa aman bakal najis. Kalau merasa aman ada kantong kresek, ada najisnya, kita bawa ke dalam masjid, makruh doang. Tidak haram. Karena kita yakin enggak ngotori masjid. Begitu saudara. Begitu orang yang badannya ada najisnya, darahnya bisulan, ngalir terus, cek aja kayak begitu. Kalau kita khawatir ngotori masjid haram, masuk masjidnya. Kalau tidak khawatir kagak haram. Begitu, kagak haram. Karena itu kalau mau bawa sendal ke dalam masjid, cek dulu bersih apa kagak. Itu begitu aturannya. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 3, 4. Warom yunahwikum latin fihi maitatin. Haram juga. Ya, orang kadang suka di masjid iseng banget. Rambutnya kutuan. Rambutnya. Dia buang kutu di masjid. Kutu mati. Buangnya di masjid. Nyamuk lagi. Mati. Dibuang aja kulitnya di masjid. Dosa. Yang kayak begitu. Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi malam ini. Ya ini nggak benar ini. Haram membuang begitu kutu yang mati bangke, nyamuk ya, buang ke dalam masjid. Haram. Begitu. Termasuk matiin. Ada nyamuk nempel di tembok. Ya Allah, kenyang mati nyamuk. Kena tuh tembok masjid, dosa tuh. Yang kayak begitu tuh nggak boleh. Haram. Bagaimana kalau buang kutu hidup di masjid? Emang diiseng banget. Begitu. Di masjid sambil tiduran buang kutu. Masya Allah. Begitu. Kalau hidup beda hukum. Ngebuangnya masih hidup bisa jalan. Maka Imam Nawawi mengata boleh aja karena hidup enggak kotor, hidup mah enggak najis. Tapi kata Imam Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahirnya haram. Demikian juga Imam Ibnu Yunus. Kalau membuang kutu hidup-hidup, ulama beda pendapat. Imam Nawawi haram, boleh. Imam Qamuli haram. Ibnu Yunus juga haram. Begitu. Terus wa yukrahu, tadi haram-haram, sekarang hukum makruh.
Wa yukrahu fasdun, haram berfasdu. Udah ngerti sekarang, udah bahasa Indonesia tuh. Fasdu, petik. Jadi cara membuang darah itu ada dua. Ada namanya digores doang, uratnya keluar dari uratnya, namanya fasdu. Ada yang disedot dulu, kumpulin dulu, namanya bekam, hijamah. Bagus biar sehat. Begitu, Nabi itu demen hijamah. Jadi darahnya cakep, darahnya. Jadi enggak ngalamin darah tinggi kalau kayak begitu darahnya. Jadi makruh kita berbekam di masjid, makruh. Berfasdu di dalam masjid juga makruh. Itu kalau ada alat-alatnya, wadahnya, makruh. Seperti kita mengadakan pengobatan suntik apa di masjid tempatnya, kan nanti cek darah, ini makruh kalau ada tempatnya. Kalau bakal nggak ada tempatnya, ya haram. Haram. Makruh berfasdu di masjid, makruh. Berbekam di masjid yang ada wadahnya, gitu. Kalau enggak ada wadahnya, haram. Ngotori masjid. Begitu. Mana lagi yang makruh? Waraf'u sautin, teriak-teriak di masjid. Teriak. Begitu. Bocah berisik banget di masjid, berisik, ngeganggu orang sholat. Orang tuanya, jangan bocahnya yang ditegur. Pak, dinasihati anaknya, ya. Begitu. Ini masjid, gitu. Begitu, agar supaya ngerti orang tuanya. Begitu, teriak-teriak di masjid tuh makruh. Termasuk dia ribut di masjid, makruh, teriak-teriak. Mana lagi? Wa nahwu bai'in, jual beli, dagang di masjid, dagang, ndak boleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, termasuk Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Kata Nabi, siapa orang mendengar di masjid ngadain pengumuman barang hilang di masjid, siapa yang nemu handphone saya taruh di masjid ini, enggak ada, siapa yang nemu balikin nama saya. Sunat, kata Nabi jawab, moga orang ketemu. Begitu. Dapat ganjaran ngomong begitu. Sebab masjid bukan tempat pengumuman barang hilang. Masjid tempat ibadah. Bahkan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi menyampaikan lebih jelas. Kata Nabi, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu alaik. Bila Anda lihat di masjid ada orang dagang dalam masjid, maka ente doain, jangan kagah. Doain ganjaran gede. Bagaimana doanya? Moga rugi dan bangkrut ente. Itu Nabi yang nyuruh, dapat ganjaran. Moga tidak untung kau. Kalau dagang di masjid, dagang nggak boleh. Masjid bukan untuk begitu.
Gitu. Makanya saya kasihan sama orang tuh, kan enak ya ngaso di masjid, ada stop kontak, ngecas handphone di masjid. Sian dia kagak pikirin tuh. Ngisi kotak kagak. Bener enggak? Gitu. Lumayan nih. Begitu. Nah, itu duitnya duit wakaf orang. Begitu. Pikirin tuh yang kayak begitu. Kan kita menak banget. Pikirin. Ujungnya dagang kita rugi. Ya enggak salah. Nabi aja udah doain. Moga bangkrut dia. Jadi kalau kita dagang rugi. Udah belum tuh? Oh belum. Itu begitu. Sama Nabi. Enggak boleh sama Rasulullah SAW. Mana lagi? Wa amalu sinaatin fihi. Kerja di masjid, kerja. Orang dulu tuh di masjid sambil jahit baju. Enak. Jangan. Ada orang timbang mampir di masjid mau tiduran doang. Karena di masjid pakai AC masalahnya. Nah ini nggak benar ini. Jangan itu niatnya. Nggak ada ganjaran. Niatnya mau i'tikaf di masjid. Walaupun sambil tiduran. Kan adab juga. Jadi niatnya yang benar aja. Niatnya. Sama hal dengan masjid, musola, madrasah. Karena pada asalnya kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan kotoran-kotoran di tempat umum. Jangan. Apatah lagi di masjid. Inilah di antara beberapa hukum-hukum, ada yang haram, ada yang makruh dikerjakan di masjid. Begitu. Segini aja datang ngaji kita. Wallah alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah alam.